Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Kali ini saya akan menampilkan sebuah cerita. Namun sebelum saya menampilkan sebuah cerita, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri lebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal makanya tak cinta. Betulkah semuanya? Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang saya hormati, dan semuanya yang ada di acara ulang tahun Aceh Sipil ke-26 tahun. Perkenalkan, pergi ke laut memancing ikan, dapat seekor bawa ke pasar. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sahira Sinaga dari SD Negeri 1 Pasar Singkil. Semua mau tahu nggak ceritanya apa? Udah tahu nggak semuanya cerita Aceh Singkil? Belum. Cerita Aceh Singkil yaitu cerita Danau Bungara karya Kartini Jahara SIP. Beginilah ceritanya. Pada zaman dahulu, sebuah kerajaan yang terletak di daerah Lentong dipimpin seorang raja yang bernama Kanan. Raja Kanan sangat dicintai rakyatnya. Ia memiliki seorang permaisuri yang bernama Kalimun. Mereka mempunyai seorang putra yang bernama Sahudan. Sahudan, anakku, kini engkau sudah dewasa, sudah selayaknya mendapatkan pendamping hidup. Iya, ayahanda. Bagaimana kalau putri Raja Lincir itu lamar untuk menjadi pendamping hidupmu? Dalam ingatan Sahudan, Siti Ainun begitu cantik dan penuh kelembutan. Sahudan melihatnya sedang memetik bunga di hutan, ditemani dayang-dayang pada saat itu. Sahudan menyetujui atas pilihan ayahandanya. Langsung berangkat menuju kerajaan Lincir untuk menyampaikan maksud Raja Kanan untuk merisik sang putri Raja Adil. Kedatangan utusan Raja Kanan pun diterima dengan baik oleh Raja Adil. Terdengar dari sebutil kata-kata dari bibir janang Raja Kanan. Dah naik kami komisenda lempoleja terhidang mai cimun. Sentabi kata kami sah ken mi petua kekawin kami sikil meminang putri ini. Di pihak Raja Adil ada pula janang menyahut dengan sukacita. Nilai penyakit mende-mende, kami memang dibago kita. Pinangan kini enggak mandi, kami terima dengan senang hati. Tepuk tangan. Raja Kanan pun membuat acara kenduri atau acara mangan mengadat dan mengundang Raja Adil dan seluruh rakyatnya. Karena Putri Ainun tidak hadir dalam kenduri tersebut, Raja Kanan memerintahkan dayang-dayang pengawal untuk mengantarkan makanan. Di tengah perjalanan, dayang berserta pengawal mulai lapar karena perjalanannya begitu jauh dan mereka tak sanggup menahan diri, sehingga
Sesampainya ke kediaman Tuan Putri, Putri Ainun sangat gembira menerima bingkisan dari calon mertuanya itu. Namun rasa senang itu tidak bertahan lama. Ketika Siti Ainun membuka bingkisan berisikan sisa-sisa makanan, air matanya jatuh berderai membasahi pipi. Ia menyangka kalau Raja Kana sengaja melakukan hal ini untuk menghinanya. Karena kesalahpahaman itu, terjadilah perang kepanjangan dua kerajaan, sehingga suasana pada saat itu semakin begitu mencekam dan menakutkan. Akibat perang berkepanjangan itu melibatkan para tentara dan para dukun sakti, sehingga menggunakan ilmu kanuragan keluarlah asap-asap tebal, petir dan hujan lebat, sehingga mengenai serta meluluhkan lantakan kedua kerajaan. Kini Siti Ainun merasa bersalah dalam kesalahpahaman terhadap dayang-dayang dan pengawal Raja Kana. Dalam keadaan diam dan itu, mata Siti Ainun tertuju pada seekor kupu-kupu cantik yang selalu mengitanya. Di luar keadaan, ia pun mengikuti arah terbangnya kupu-kupu hingga pada sekutu bunga yang tumbuh di pinggir danau. Siti Ainun begitu takjub dengan pemandangan yang sedang terjadi di depan matanya. Sebegitu indah bunga yang menghiasi pandangan dan menarik hatinya, sehingga tanpa sadar ia mengadakan kedua tangannya yang tinggal pulang dibalut kulit, terucaplah dari bibirnya, "Wahai ibu gua salah yang menciptakan bunga cantik ini, hilangkanlah gelisah dalam hatiku dan jadikanlah aku sebagai sekuntum bunga." Tiba-tiba air di bibir pulau yatinya telah mendiri, bergelegak, bumi pun kembali berguncang. Semakin lama semakin kencang. Tidak jauh dari tempat itu, Ibu Siti Ainun tiba-tiba tersentak. Ainun! Ainun! Mikir benar! Di tengah perasaannya kalut akan keadaan putrinya, Ratu Aminah berlari sambil memanggilnya. Ainun, mikir benar. Ainun! Ainun. Kenapa kamu nak? Kenapa jadi begini nak? Maafkan kami nak. Tidak ibunda, Ainun yang bersalah karena hati Ananda tak rela peperangan terjadi. Izinkanlah Ananda menembus kesalahan ini. Maafkan Ananda ibunda. Selamat tinggal ibunda. Sampaikan salam kepada ayahanda dan kekasihku Sahudan. Dalam sekejap wajah Siti Ainun telah pula berubah menjadi bunga. Ratu Aminah langsung meraih putrinya yang sudah menjadi bunga. Adapun pesan moral yang bisa kita petik dari legenda Danau Bungara: 1. Jangan pernah berburuk sangka kepada seseorang sebelum mengetahui akar
kesalahan. 2. Setiap pesan yang dititipkan kepada kita hendaklah kita sampaikan sebagaimana mestinya, dan kita semua harus amanah. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, izinkanlah saya untuk memberikan sebuah pantun. Sama dikasih terasi, itu belacan namanya. Salam literasi, mari budayakan membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari adik Nafisa bercerita tentang Danau Bungaran. Terima kasih. Terima kasih Nafisa.